Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang menemui pengunjuk rasa minta agar warga menjaga suasana tetap kondusif jelang penutupan Doli. Sekali lagi, saya tidak ingin ada satu korban pun dalam kerangka penutupan ini. Rencananya lokalisasi Doli akan ditutup pada 19 Juni mendatang. Terkait rencana ini, warga di sekitar Doli melakukan Doli, tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Sejarah panjang kawasan lokalisasi prostitusi Doli di Surabaya memang selalu membuat penasaran banyak orang, sebab kawasan ini sangat terkenal dan telah ada sejak masa kolonial Belanda. Dulu kawasan ini juga dikatakan sebagai pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Doli berada di Kelurahan Putat Jata, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Beragam kisah tentang Doli pun muncul. Ada yang menyebut perintis awal bisnis esek-esek di kawasan itu bernama Doli van der Maar, seorang noni Belanda. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa Doli lebih dikenal dengan nama Doli Cafe. Lokalisasi prostitusi Doli awalnya merupakan kompleks pemakaman Tionghoa. Sekitar tahun 1960, kawasan itu kemudian dibongkar dan dijadikan pemukiman. Sekitar tahun 1967, seorang mantan pekerja seks komersial bernama Doli Cafe yang menikah dengan pelaut Belanda membuka sebuah wisma di kawasan itu. Di dalam buku yang berjudul Doli, Kisah Pilu yang Terlewatkan, dikisahkan Doli Cafe mengawali bisnisnya karena kesepian dan merasa sakit hati akibat ditinggalkan suaminya yang seorang pelaut. Doli dikenal sebagai sosok wanita cantik yang cukup tersohor kala itu. Hal itu jelas membuat banyak orang penasaran. Meski cantik, Doli merupakan wanita yang berlagak seperti laki-laki. Bahkan disebutkan, ia bertransformasi menjadi laki-laki dan menikahi sejumlah perempuan yang kemudian diperkerjakan di rumah bordir yang dikelolanya. Sebab itu, Doli diceritakan lebih suka dipanggil papi daripada mami, sebagaimana biasanya sebutan seorang mucikari. Namun kecantikannya memang disebut tidak mampu menutupi sifat tomboynya. Oleh karena itu, Doli dinilai bukan hanya sekedar wanita, melainkan juga seorang pria yang menyukai para wanita. Kondisi itu membuat usaha wisma milik Papi Doli ini semakin berkembang. Awalnya hanya untuk melayani tentara Belanda, tetapi laki-laki hidung belang yang datang makin hari makin meluas. Ini sebab konon pelayanan para anak buah Papi Doli sangat memuaskan. Bahkan Papi Doli kemudian tidak hanya memiliki satu wisma, tetapi memiliki 4 wisma di kawasan itu.
Bisnis Papi Doli awalnya sempat dilanjutkan oleh seorang anak hasil hubungan Doli dengan pelaut Belanda. Namun, usaha itu tidak dilanjutkan setelah anak Papi Doli tersebut meninggal dunia. Keturunan Doli tersebut masih ada yang tinggal di Surabaya, tetapi tidak lagi melanjutkan bisnis itu. Kini, nama Doli yang tersohor di dunia prostitusi hanya tinggal kenangan dan hanya menyisakan sebuah cerita yang berkembang pada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.